Hari berikutnya, Andrea tidak mengecek call history di handphonenya. Dia sibuk dengan proyek barunya. Andrea mempekerjakan orang-orang yang tinggal di sekitar lahan yang sudah dibelinya dan juga bertemu dengan beberapa kontraktor yang akan membangun resortnya sesuai rencana. Dia sangat repot selama seminggu ini. Bahkan dia tidak cukup istirahat. Wisnu juga membantunya mengurusi masalah perizinan. Akan menimbulkan masalah bila orang-orang tahu bahwa dia adalah istri salah seorang milioner. Statusnya harus dirahasiakan. Itulah yang dikatakan suaminya tempo hari. Ketika Wisnu sudah menyelesaikan tugasnya, dia akan menjemput Andrea di Banten. Selama perjalanan pulang ke rumah, Andrea masih melihat ke layar laptopnya. Dia mendesain sendiri interior mini resort yang akan dibangunnya di lahan tersebut. Semua biaya yang sudah digunakannya hampir mencapai 4 miliar. Termasuk untuk membeli benih-benih bunga untuk tamannya kelak. Semua benih-benih yang digunakan adalah impor dari luar negeri. Dia memilih benih-benih terbaik untuk mendukung view resortnya di kemudian hari. Andrea, apa kamu pernah menghubungi Haris selama beberapa hari ini? Wisnu bertanya kepadanya sekaligus mengingatkan untuk memberi kabar pada suaminya. Tidak. Kamu tahu kan, aku sangat sibuk beberapa hari ini. Andrea berkata tanpa menatap pria yang ada di sampingnya. Dia pasti khawatir. Bila kamu ada waktu, coba hubungi dia. Andrea tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Bukankah kamu sudah melaporkan scheduleku tiap hari kepadanya? Ya, memang benar. Tapi sebagai istrinya, seharusnya kamu juga perlu kan menanyakan kabarnya. Sebenarnya Wisnu merasa aneh saat Haris menyuruhnya mengikuti semua keinginan istrinya. Aku akan menghubunginya lain kali, oke? Ketika mereka tiba di rumah, mereka makan malam bersama nenek dan mamanya. Tiba-tiba ada panggilan masuk ke handphone Andrea. Andrea mengangkat panggilan itu dan berjalan keluar dari ruang makan menuju ke taman. Halo, bagaimana kabarmu? Mendengar suara Haris, jantungnya berdebar kembali. Baik, kamu? Andrea merasa kikuk setelah sekian lama tidak berbicara dengan suaminya. Aku juga baik. Tumben menelponku. Dia bertanya lagi. Memangnya kenapa? Aku tidak boleh menghubungimu. Bukan begitu maksudku. Bukankah kamu selalu sibuk? Aku tidak sibuk hari ini. Oh, oke. Apa kamu merindukanku? Hei, Andrea tidak melanjutkan kata-katanya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia ingin bilang, tentu saja aku rindu. Haris menghela nafasnya. Aku rindu denganmu. Tempo hari saat aku mengatakannya, kamu setengah sadar. Kamu pasti tidak ingat kan apa yang kamu katakan padaku malam itu? Jantung Andrea mulai berpacu. Wajahnya juga mulai memerah. Apakah Haris sedang bercanda kali ini? Tapi memangnya apa yang sudah kukatakan waktu itu?
Kamu bilang kamu suka padaku. Andrea kaget. Oh, aku sungguh mengatakannya. Hanya itu. Maksudku tentu saja aku menyukaimu. Aku tidak punya alasan untuk membencimu. Andrea sangat gugup. Kali ini jantungnya berpacu semakin kencang. Kalau begitu, aku juga menyukaimu. Terima kasih. Andrea kehabisan kata-kata. Sekarang sudah malam kan di sana? Istirahatlah. Oke. Sebelum Andrea menutup panggilan itu, suaminya berkata kembali dengan suara yang husky dan lirih. Andrea, aku rasa aku sudah jatuh cinta padamu. Hah? Oh, tidak apa-apa. Kita akan membicarakannya setelah aku kembali, oke? Oke, good night. Andrea menatap layar handphonenya dengan keheranan. Apa aku tidak salah dengar? Mengabaikan hal itu, dia kembali masuk ke dalam rumah. Itu tadi siapa yang menghubungimu? Nenek Suci bertanya ketika menyadari wajah Andrea yang memerah saat dia kembali ke meja makan. Oh, itu tadi bosku, Nek. Andrea tersenyum pada neneknya. Nenek Suci tidak bertanya pada cucunya itu lagi. Dia tahu gadis itu sangat sibuk dengan pekerjaannya akhir-akhir ini. Jadi itu pasti telepon penting yang barusan. Hari berikutnya Wisnu harus pergi ke pelabuhan karena benih-benih yang diimpor itu akan tiba hari ini. Jadi dia harus mengatur transportasinya sampai ke lahan milik bosnya di Banten. Sementara Andrea tinggal di rumah hari ini, melanjutkan desain proyeknya. Dia memanfaatkan meja makan sebagai meja kerjanya dan menggunakan laptop untuk mengevaluasi setiap detail. Mamanya, Ibu Christine, tengah melakukan sesi terapi bersama dengan petugas kesehatan di ruang tamu. Dan neneknya, Nenek Suci, sedang menyirami bunga-bunga di taman. Tanpa ada yang menyadari, ternyata ada 2 orang wanita paruh baya yang tengah berdiri di depan rumah Andrea dengan wajah tidak percaya. Mereka saling menatap satu sama lain dan memperhatikan sekeliling. Kakak ipar, kamu yakin ini alamatnya? Tante Linda penasaran. Ibu Weni mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya dan membaca alamat itu sekali lagi. Dia menoleh ke adik iparnya dan menganggukkan kepala. Nenek Suci yang tiba-tiba melihat keduanya kaget ketika dia tahu ada 2 orang wanita berdiri di depan pintu gerbang rumah mereka. Beliau mematikan selang air itu dan berjalan menuju ke pintu gerbang. Iya, ada yang bisa saya bantu? Nenek Suci bertanya dengan ramah. Ah, maaf Bu, apakah benar ini rumah Andrea? Ibu Weni juga bertanya dengan ramah pada Nenek Suci. Oh, Anda pasti bosnya Andrea ya? Masuklah Nyonya, dia ada di dalam. Nenek Suci membuka pintu gerbang tersebut dan mempersilahkan keduanya masuk ke dalam rumah. Ibu Weni dan Tante Linda membisu setelah mendengar kata bos. Mereka tidak menjawab pertanyaan Nenek Suci, tapi tetap memasang senyum manis di wajah masing-masing.
Mereka berdua mengikuti nenek suci dari belakang sampai mereka tiba di ruang tamu rumah itu.